memasuki materi yang pertama, yaitu pemahaman umum Information Communication and Technology. Yang akan kita bahas dalam pemahaman umum tentang ICT, pertama, pengertian ilmu teknologi, kedua, tujuan ilmu teknologi, ketiga, manfaat ilmu teknologi, keempat, sejarah perkembangan ilmu teknologi, dan yang kelima adalah jenis-jenis ilmu teknologi. Pengertian, secara umum ICT berasal dari 3 suku kata, yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Teknologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu teknologia techne, yang memiliki arti keahlian dan logis yang berarti pengetahuan. Teknologi diartikan sebagai objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan keterampilan dalam pembuatan alat yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan manusia dan juga memiliki manfaat untuk mengolah informasi. Kemudian, menurut para ahli, mengambil dari 3 pendapat. Yang pertama David L. Gooch, yang kedua Arnold Bacay, yang ketiga Eric Diesen. Menurut para ahli, pendapat yang pertama dari David L. Gooch, teknologi adalah upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses, dan sumber daya. Kemudian pendapat Arnold Bacay, teknologi tetap terkait pada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaannya. Karena itulah, teknologi tidak bebas organisasi, tidak bebas budaya dan sosial, ekonomi, dan juga politik. Kemudian pendapat Eric Diesen, teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ilmu teknologi secara umum. Pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Sebagai tools, yaitu digunakan sebagai alat bantu bagi user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Di antaranya, mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat data administratif untuk siswa, guru, staf, data kepegawaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya sebagai sains, yaitu sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah, sesuai kurikulum 2006, terdapat mata pelajaran ilmu teknologi yang mana merupakan pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. Selanjutnya sebagai literasi, yaitu sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbasis komputer. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan juga evaluator. Manfaat ilmu teknologi secara umum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dalam dunia bisnis, perangkat lunak membantu dalam pengolahan data, manajemen inventaris, dan analisis bisnis yang semuanya bisa meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, memudahkan akses informasi. Teknologi memungkinkan akses yang lebih cepat ke informasi dari seluruh dunia. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi medis menyelamatkan nyawa dengan kecanggihan inovatif telah mengubah perawatan kesehatan jadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Keempat, memajukan pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh, kursus online, dan akses ke informasi pendidikan yang lebih luas.
Kelima, membantu penelitian dan inovasi. Berbagai perangkat lunak simulasi, alat pengukuran yang canggih, dan komputasi tingkat tinggi membantu ilmuwan melakukan penelitian lebih efisien. Kemudian yang keenam, memecahkan masalah global. Teknologi energi terbarukan dan teknologi pengolahan air membantu pemecahan masalah lingkungan dan masalah ketersediaan sumber daya energi di dunia. Kemudian yang ketujuh ada kemudahan dalam transportasi. Sejarah perkembangan ilmu teknologi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa prasejarah sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, masa prasejarah tahun 3000 sebelum Masehi. Yang ketiga, ada masa sejarah tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 1400 Masehi. Kemudian yang keempat, masa modern, yaitu tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Masa prasejarah atau sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, ilmu teknologi dan informasi pada zaman ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Berbagai informasi yang mereka dapatkan tentang berburu maupun binatang buruan ataupun yang lainnya mereka gambarkan pada dinding-dinding gua. Hal ini mereka lakukan karena cara komunikasi mereka hanya sebatas bentuk suara dan isyarat tangan. Perkembangan selanjutnya yaitu mulai diciptakannya sebuah alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi-bunyian seperti kendang trompet yang terbuat dari tanduk binatang dan asap sebagai lambang atau pertanda bahaya. Masa prasejarah tahun 3000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, bangsa Sumeria yang pertama kali menggunakan tulisan dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf dan mempunyai bentuk bunyi atau pengucapan yang berbeda, sehingga dibentuk menjadi sebuah kata, kalimat, dan bahasa. Masa sejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 1400 Masehi. Tahun 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda-beda. Hieroglifi pada bangsa Mesir kuno. Ketika digabungkan menjadi satu kalimat, akan memiliki cara pengucapan dan arti yang berbeda. Tahun 500 sebelum Masehi. Penggunaan kertas yang terbuat dari papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Kertas ini dijadikan sebagai media menulis dan media informasi yang lebih kuat dan fleksibel. Kemudian tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas, yakni kertas yang kita kenal saat ini. Penemuan ini memungkinkan sistem pencetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta atau kita kenal sekarang dengan sistem cap. Masa modern tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Tahun 1455, Johann pertama kali menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf yang terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1830, Augusta Lady Byron berpartner dengan Charles Babbage pertama kali menulis program komputer pertama di dunia. Direalisasikan menggunakan mesin analitikalnya. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital pertama yang muncul 94 tahun sebelum komputer digital pertama muncul. Tahun 1837, Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse yang dikirim secara elektronik pada dua tempat yang berjauhan. Tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar besar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan perangkat telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Edward Muybridge menemukan fotografi dengan kecepatan tinggi. Kemudian tahun 1945, Winnie Verbus
mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada zaman ini, hypertext telah berkembang seiring dengan perkembangan desain website. Tahun 1946, teknologi komputer digital pertama di dunia mulai dikembangkan. Kemudian tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Tahun 1957, Gene Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini dapat mengembangkan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan sebuah program email pertama sebagai alat komunikasi jarak jauh menggunakan teks. Email sering dikenal sebagai surat elektronik. Tahun 1973 sampai 1990 terjadi pengembangan sebuah protokol jaringan atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol oleh grup dari Defense Advanced Research Project Agency. Tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut Computer Science Network dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Tahun 1986, Internet Engineering Task Force mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi. Salah satunya adalah Internet Gateway. Tahun 1991 sampai dengan sekarang. Tahun 1992, komunitas internet pertama kali dibentuk, kemudian diperkenalkan dengan istilah World Wide Web oleh CERN. Tahun 1993, NSV membentuk Inter-NIC dalam rangka untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Kemudian tahun 1944, pertumbuhan internet melaju cepat dan mulai merambah ke dalam skala segi kehidupan manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Jenis-jenis ilmu teknologi, di antaranya teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, kemudian ada teknologi pendidikan, teknologi medis, teknologi arsitektur dan konstruksi, dan juga ada teknologi agrikultur. Teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi apapun kepada siapapun dengan cepat dan tepat. Di dalamnya terdapat software dan hardware yang digunakan untuk memproses, mengirim, dan menyimpan suatu informasi seperti televisi, komputer, dan media online. Kemudian ada teknologi komunikasi, suatu teknologi yang telah membantu manusia dalam melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, seperti telepon, email, media sosial yang meliputi WhatsApp, Instagram, dan juga Telegram. Teknologi transportasi, yaitu suatu teknologi yang mempermudah manusia untuk berpindah ke tempat satu menuju tempat lain dalam waktu yang cepat, seperti menggunakan mobil listrik, kereta listrik, pesawat, dan juga kapal otonom. Kemudian ada teknologi pendidikan, yaitu suatu teknologi yang telah berhubungan erat dengan pendidikan yang mempermudah dalam proses pembelajaran, seperti Zoom, Google Meet, dan alat pembelajaran yang berupa komputer. Selanjutnya, teknologi medis, yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran yang memudahkan manusia untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya melalui kesehatan digital, juga untuk memudahkan berobat dan berkonsultasi dengan dokter. Contohnya yaitu metode dan peralatan yang digunakan dalam diagnosis juga perawatan, seperti MRI, CT scan, dan lain-lain. Next, teknologi arsitektur dan konstruksi. Kedua teknologi ini berhubungan dengan
desain struktur, dan bahan bangunan. Teknologi ini dapat membantu manusia untuk mendirikan sebuah bangunan dengan desain interior maupun eksterior yang modern. Nah, yang terakhir ada teknologi agrikultur, yaitu teknologi yang digunakan untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan. Terlebih dapat mempermudah petani atau pekebun dalam mengerjakan sawah atau kebun yang awalnya menggunakan tenaga hewan beralih menggunakan mesin atau peralatan modern seperti transplanter, alat pengering kedelai, mesin penebar pupuk, dan lain-lain. Next, materi kedua yaitu jenis dan ragam ICT. Jenis dan ragam ICT ada dua. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Di antaranya pertama telepon genggam, yang kedua satelit, yang ketiga voxemail, yang keempat televisi, dan yang kelima radio. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, di antaranya yang pertama electronic mail atau email, yang kedua mailing list, yang ketiga newsgroup, yang keempat file transfer protocol atau FTP, dan yang kelima World Wide Web, www atau www. Oke, teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Yang pertama, telepon genggam. Telepon genggam memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Yang pertama, memudahkan proses komunikasi. Yang kedua, mengirim pesan pendek. Yang ketiga, sebagai fasilitas hiburan. Yang keempat, bisa diakses ke internet untuk mengakses data. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu pertama satelit alam, kedua satelit buatan, seperti teleskop luar angkasa. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping. Kemudian ada faksimiil, bisa disebut mesin faks atau telecopier. Mesin faks adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Nah, selanjutnya ada televisi. Tujuan media televisi yang pertama bersifat visual sebagai media pembelajaran dalam menunjang proses belajar. Kemudian yang kedua menyalurkan informasi atau pesan belajar. Dan yang ketiga sebagai alat bantu guru dan penyalur ilmu pengetahuan bagi para siswa. Selanjutnya ada radio. Radio memiliki beberapa kelebihan loh. Yang pertama, menjaga mobilitas pendengar tetap tinggi. Yang kedua, media pemberi informasi tercepat. Yang ketiga, mampu menciptakan theater of mind atau kekuatan imajinasi. Yang keempat, komunikasi personal dengan suara yang mana mempunyai kelebihan dalam pendekatan kepada si pendengar. Dan yang kelima, biaya operasionalnya murah. Next, teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Yang pertama ada electronic mail atau email. Email mulai diperkenalkan pada tahun 1971, sering disebut sebagai surat elektronik. Di dalam survei yang dilakukan Amerika Serikat, diketahui bahwasannya 84% responden memilih email sebagai aplikasi terpenting internet.
lebih penting daripada web. Selanjutnya, mailing list. Mailing list mulai diperkenalkan setelah email, yaitu sejak tahun 1972. Mailing list merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Cara kerjanya, pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang di luar kelompoknya. Lanjut, newsgroup. Newsgroup adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak atau bersifat langsung. Bentuk pertemuan ini sering disebut sebagai konferensi, dengan fasilitas video conferencing atau teks saja, atau bisa audio dengan menggunakan fasilitas chat, atau IRC. Next, File Transfer Protocol atau FTP. Nah, FTP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet, upload ya, sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Kemudian yang kedua, dapat mengambil file dari situs internet ke dalam komputer pengguna, atau bisa kita sebut dengan download. Beberapa langkah kerjanya FTP. Yang pertama, FTP client meminta koneksi ke server FTP. Jika sudah terhubung, FTP akan menukarkan data kepada FTP client. Kemudian, user atau pengguna komputer memasukkan username dan password untuk mengakses data. Selanjutnya, pengguna atau user dapat mengunggah atau mengunduh file dari server. Nah, yang terakhir ada World Wide Web atau WWW, WWW. Mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an, sering disebut web yang merupakan kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung melalui suatu jaringan atau internet. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu integrasi ICT dalam lingkup PIAUD. Nah, pembahasan. Yang pertama adalah pengertian integrasi ICT. Yang kedua, cara memastikan integrasi ICT ke dalam proses pembelajaran PIAUD. Yang ketiga, mengintegrasikan ICT ke dalam kurikulum PIAUD tanpa menggantikan interaksi langsung antara anak dan guru. Yang keempat, tantangan utama dalam menjaga integrasi ICT di lingkungan PIAUD dan cara mengintegrasikannya tantangan tersebut. Satu, pengertian integritas ICT. Apa sih pengertian integritas ICT? Secara global, integrasi ICT adalah proses memadukan berbagai sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik. Menurut Su, pada tahun 2009 menyatakan bahwasanya integrasi ICT fokus pada bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung cara belajar di sekolah. Sedangkan transformasi ICT menekankan pada penggunaan teknologi untuk mengajar sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ketika teknologi tidak tersedia. Kemudian dalam konteks PIAUD adalah tentang konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini dan perilaku yang dijalankan, serta pentingnya menjaga dan meningkatkan integritas melalui edukasi dan contoh yang baik. Kedua, cara memastikan integrasi ICT ke dalam proses pembelajaran PIAUD. Yang pertama, penguasaan ICT yang harus dimiliki oleh guru-guru PIAUD. Kemudian yang kedua, pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan.
Yang ketiga, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang keempat, memiliki teknologi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kelima, aktivitas bermain yang terintegrasi. Dan yang keenam, adanya komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, mengintegrasikan ICT dalam kurikulum PIAUD tanpa menggantikan interaksi langsung antara anak dan guru. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran interaktif, meliputi pertama, video edukasi, kedua, game edukasi, dan yang ketiga, animasi. Kemudian yang kedua, menggunakan alat bantu guru. Pertama, presentasi digital, yang meliputi komputer dan juga proyektor. Yang kedua, internet sebagai pendukung. Kemudian yang ketiga, aplikasi pembelajaran seperti Google Form, Kahoot, dan juga Quizlet. Yang ketiga, proyek kolaborasi. Yang pertama, dengan membatasi waktu atau memanage waktu antara bermain gadget dengan bermain secara langsung. Kemudian yang kedua, membimbing anak-anak dan memberi edukasi tentang tontonan yang akan ditonton. Kemudian yang ketiga, memvariasikan aktivitas digital dengan aktivitas non-digital. Keempat, tantangan utama dalam menjaga integrasi ICT di lingkup PIAUD dan cara mengatasi tantangan tersebut. Tantangan utama dalam menjaga integrasi ICT di lingkup PIAUD. Yang pertama, ada penerapan ICT. Yang kedua, persepsi yang salah terhadap media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterbatasan biaya dan tenaga operasional. Yang keempat, keterbatasan sarana di sekolah dalam ICT. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan ICT untuk memajukan bangsa. Kemudian, membangun komitmen dan kesungguhan dalam menerapkan ICT di bidang pendidikan. Yang ketiga, memberikan pelatihan pada guru-guru PIAUD agar dapat mengelola media pendidikan dengan ICT. Dan yang keempat, menerapkan penggunaan alat-alat teknologi alternatif yang telah banyak digunakan, seperti televisi dan juga radio. Baik, sampailah pada penghujung materi yaitu pengenalan model pembelajaran melalui ICT. Pengenalan model pembelajaran melalui ICT. Di sini kita akan membahas yang pertama definisi model pembelajaran, yang kedua ciri-ciri model pembelajaran, yang ketiga fungsi model pembelajaran, yang keempat jenis model pembelajaran, yang kelima macam-macam model pembelajaran, dan yang keenam model pembelajaran ICT. Pertama, definisi model pembelajaran, yaitu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Menurut Sukmadinata dan Chaudhry, yaitu merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Selanjutnya, menurut Trianto, yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kemudian, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya,
tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Fungsi model pembelajaran. Yang pertama, pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jenis model pembelajaran. Yang pertama, Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Yang kedua, Personal Model atau model pribadi. Yang ketiga, Social Interaction Model atau model interaksi sosial. Dan yang keempat ada Behavioral Model, yaitu model perilaku. Macam-macam model pembelajaran. Pertama, model pembelajaran inquiry, yang kedua model pembelajaran kontekstual, yang ketiga model pembelajaran ekspositori, yang keempat model pembelajaran berbasis masalah, yang kelima model pembelajaran kooperatif, dan yang keenam model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran ICT. Yang pertama, model pembelajaran melalui media elektronik. Yang kedua, model pembelajaran melalui media internet. Model pembelajaran ICT melalui media elektronik, yaitu e-learning atau electronic learning, yang merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Model pembelajaran ICT melalui media internet. Yang pertama ada web course, yang kedua ada web centric course, yang ketiga ada web enhanced course, yang keempat ada CBT atau computer based training, yang kelima ada SBI atau cybernetic based instruction, yang keenam ada distance learning and distance education. Selanjutnya yang ketujuh ada CLE atau Cybernetic Learning Environment. Kemudian yang kedelapan ada Desktop Video Conferencing. Kemudian yang kesembilan ada ILS atau Integrated Learning System. Kemudian yang ke-10 ada LCC atau Learner Centered Classroom. Kemudian yang ke-11 ada teleconferencing, dan yang terakhir ada WBT atau Web Based Training. Oke teman-teman, thanks for your attention. Terima kasih sudah mengikuti mulai dari materi pertama sampai dengan materi yang keempat. Semoga materi-materi tersebut bisa menambah wawasan kita pada saat ini hingga masa depan. Cukup sekian video untuk kali ini. Goodbye and see you on the next page. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.